tanggal 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina. Seketika, perhatian dunia tertuju khusus pada satu negara di Eropa Timur ini. Dengan cepat, Perserikatan Bangsa-Bangsa Uni Eropa mengecam tindakan Rusia yang dianggap belum berubah. Hanya saja, Rusia tidak melakukan hal ini tanpa alasan. Sejak dulu, Vladimir Putin sudah memperingatkan Ukraina untuk tidak mendekat dengan Barat, peringatan yang terpaksa diabaikan. Kini, kita sedang menyaksikan konsekuensinya. Militer Rusia kini menggempur Ukraina dan mendukung separatis di Ukraina Timur. Satu pertanyaan penting. Setelah Ukraina, siapa lagi yang akan Rusia serang? Semua berawal dari ulah seorang pemuda Serbia, Gavrilo Princip. Pada tahun 1914, dia menembak Pangeran Austria-Hungaria, Franz Ferdinand, beserta istrinya yang tengah tersesat. Akibat perbuatannya, fatal. Austria-Hungaria mengancam akan menginvasi Serbia, yang kemudian dibela oleh Rusia. Lalu, Jerman membela Austria-Hungaria dari Rusia yang mengancamnya. Khawatir akan Jerman yang menguat, Inggris dan Prancis membela Rusia. Dan tiba-tiba, Ottoman membela Jerman dengan mengancam Rusia dan Inggris, serta Prancis. Dan akhirnya, Amerika datang membela Inggris. Di tengah penderitaan ini, naluri manusia akan kasih sayang dan empati seakan terkubur di bawah parit. Penggantinya hanyalah kebencian mendalam dan fanatisme akan ideologi radikal. Di antara beberapa negara, terdapat dua negara yang mengalami perubahan terbesar: Kekaisaran Jerman di barat dan Uni Soviet di timur. Bagi petinggi militer Jerman, perang ini adalah kesempatan untuk membangun sebuah jajahan di Eropa Timur, di mana beberapa pimpinan militer yang disebut Oberost akan menjajah dan memperadabkan Eropa Timur yang dianggap tidak berbudaya. Sedangkan di Rusia, perang ini juga merupakan kesempatan, setidaknya bagi kaum pekerja, buruh, dan taninya. Kesempatan untuk menumbangkan Tsar Rusia telah datang, yang menggantinya pemerintahan Soviet. Bagi Jerman, kekalahan memalukan ini sangat memukul harga diri militernya. Setelah bertempur mati-matian di Eropa Timur, mereka kembali ke Jerman dan malah mendapati negaranya hancur. Ekonominya carut-marut dan warganya justru terindoktrinasi ideologi komunisme yang membenci kekaisaran. Disinilah terdapat amarah besar terhadap Uni Soviet dan ideologi yang diekspornya. Terdapat juga kebencian bagi para musuh Jerman, siapapun mereka, dan keinginan untuk mengembalikan kejayaan Jerman di Eropa. Perasaan-perasaan ini akan kemudian digunakan oleh seseorang yang mengklaim dia memiliki solusi dari segala permasalahan Jerman dan Eropa. Kondisi di Uni Soviet pun tidak lebih baik. Pasalnya, Marx sendiri meramalkan revolusi komunis akan terjadi di Eropa Barat dan bukan di Eropa Timur, apalagi di Rusia. Apabila teori Marx yang katanya saintifik itu keliru, maka komunisme menjadi keliru. Bila komunisme salah, maka ideologi negara salah. Dan bila ini terbukti, legitimasi pemerintahan revolusioner itu akan hilang. Lenin berdalih bahwa Rusia hanyalah awal, dan dari timur, satu persatu negara akan jatuh ke tangan komunisme. Dengan kata lain, Lenin menjustifikasi invasi Uni Soviet ke barat. Sementara Jerman berupaya untuk bangkit, Uni Soviet berekspansi. Negara di Eropa Timur diambil alih atau dikudeta. Hanya di Polandia lah ambisi dari Uni Soviet terhentikan.
untuk sementara. Pada akhirnya, ketika Timur dan Barat berkelahi, mereka yang di tengah lah yang harus menderita. Pada 23 Agustus 1939, perwakilan dari Nazi Jerman datang berkunjung ke Uni Soviet. Bukannya ditembak, dia menjabat tangan pimpinan tertinggi Uni Soviet. Perjanjian ini sangatlah ironis, mengingat ideologi keduanya. Nazi menganggap bahwa Uni Soviet adalah boneka Yahudi dan harus dibantai. Sedangkan Uni Soviet menganggap Nazi adalah puncak borjuisme yang harus dihancurkan. Setidaknya sekarang, mereka mempunyai waktu untuk memperkuat diri sebelum menyerang satu sama lain, pikir mereka. Meski menguntungkan bagi kedua negara, masyarakat Eropa di bawah keduanya seakan berada di neraka. Pertama, sistem dari kedua negara diterapkan di daerah masing-masing. Mereka yang berada di daerah Jerman akan dipersekusi karena ras mereka, sedangkan yang di bawah Soviet karena profesi mereka. Kedua, Uni Soviet dan Jerman juga berjanji saling membantu. Mirisnya, Uni Soviet tidak segan menyerahkan kelompok komunis Jerman yang bersembunyi di Uni Soviet. Perdagangan antara kedua negara pun terbilang baik. Bahkan, hal ini memampukan Nazi Jerman selamat di tengah sanksi ekonomi Barat. Dan hubungan mesra ini pun harus kandas. Lagi-lagi, ketika Timur dan Barat berkelahi, mereka yang di tengah lah yang menderita. Rasa takut dan ingatan pahit akan Blitzkrieg Jerman masih kental. Dan ya, Inggris pun sempat merencanakan serangan ke Uni Soviet, tapi batal. Sementara itu, kekejaman Uni Soviet terhadap orang Polandia dan Ukraina masih menakutkan Barat. Pada akhirnya, kedua belah pihak berupaya untuk membebaskan atau mempertahankan Eropa Timur. Terkadang dengan membangun tembok atau invasi. Untungnya, lambat laun Eropa Timur membebaskan diri sendiri. Pada akhir dari Perang Dingin, banyak dari negara satelit Uni Soviet yang jatuh dalam kekacauan. Namun, yang penting, mereka meraih kemerdekaan. Bahkan, ada yang bersatu dengan negara Eropa Barat. Pada saat situasi ini, terdapat perbedaan yang tinggi. Sementara Rusia tengah berbenah diri dari kekacauan akibat runtuhnya Uni Soviet, Eropa Barat sedang berjaya. Terang saja, mereka mendapat perlindungan dari Amerika, memiliki industri yang maju, dan tentunya memiliki institusi kerjasama ekonomi dan sosial paling efektif di dunia, Uni Eropa. Meski hanya sebagai kerjasama ekonomi, perluasan anggota Uni Eropa dan nilai-nilai liberalisme akan memojokkan Rusia. Sebab, Rusia yang terpojok dan tidak memiliki pengaruh akan lebih mudah didikte. Lebih parahnya lagi, diterimanya berbagai negara Eropa Timur sebagai anggota NATO akan memastikan bahwa Rusia tidak dapat mengelak dari kontrol Barat. Ironisnya, hal serupa dirasakan oleh negara Eropa Timur terhadap Rusia, khususnya Ukraina. Di benak mereka, masa-masa Uni Soviet merupakan sejarah kelam, dan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Uni Soviet hanya meninggalkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setidaknya, solusi dari Barat dianggap sebagai penawar untuk permasalahan mereka. Hanya saja, mereka harus siap berjuang untuk pilihan mereka, karena Rusia tidak akan melepaskan mereka begitu saja.